Jadi belajarlah untuk keluar dari diri sendiri. Jadi ini semacam permainan jiwa sebetulnya, dinamakan ontologis. Jadi banyak sebetulnya orang yang maju itu bukan yang tidak punya masalah. Justru kebanyakan orang maju itu adalah orang yang sebetulnya belum punya tadinya banyak. Tapi kemampuan keluar dari permasalahan itu yang akhirnya membuat dia menjadi maju, yang dinamakan cara berpikir ontologis. Jadi kalau kita dengan jarak tertentu akan lebih mudah menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi belajar melepaskan Tuhannya atau jiwa. Itu yang dinamakan bagaimana cara keluar dari belenggu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya rekan-rekan Hanata Jiwa. Kali ini kita akan membahas lagu berjudul Kamelia 4. Lagu ini diciptakan dan dinyanyikan oleh Ebit G.Ade dan merupakan judul lagu Kamelia yang terakhir yang beliau ciptakan. Mohon izin kepada pengarang dan penyanyi untuk kami bahas lagunya. Seperti biasa akan dibahas oleh Pak Guru Setia. Ya, lagu Kamelia keempat ini merupakan akhir lagu dari urutan Kamelia ya. Kalau tidak salah dengar, waktu itu saya nonton di televisi itu, sebetulnya si pencipta lagu itu, Ebit G.Ade, menciptakannya sampai ke-7 katanya. Jadi sampai saat ini juga saya mengharapkan dan menunggu, mudah-mudahan beliau masih ada kekuatan dan kesanggupan untuk melanjutkan Kamelia 5, 6, dan 7. Jadi saya juga ingin mendengarkan bagaimana ini nasib Kamelia ini kelanjutannya ya. Mengenai Kamelia 4 ini juga lagu yang membawa persepsi saya seolah-olah ke alam yang lain ya. Mana beliau sebagai pencipta lagu itu dapat menciptakan sebuah suasana atau nuansa tertentu tentang alam ya. Tampak di sini nih. Senja hitam di tengah ladang, di ujung pematangan kau berdiri, putih di antara ribuan kembang, langit di atas rambutmu, merah tembaga, engkau memandangku. Bergetar bibirmu memanggilku, basah di pipimu air mata, kerinduan, kedamaian. Oh. Nah ini nampak ada sebuah nuansa yang tentang alam yang indah ya di situ. Ada ribuan kembang begitu, langit di atas rambutmu warnanya merah tembaga, yang mana kejadian ini juga mungkin jarang ditemukan ya. Tetapi begitu indahnya puisi atau lirik dari lagu ini ya. Batu hitam di atas tanah merah, di sini akan kutumpahkan rindu. Ku genggam lalu ku taburkan kembang, berlutut dan berdoa. Sorgalah di tanganmu, Tuhanlah di sisimu. Kematian hanyalah tidur panjang, maka mimpi indahlah engkau, Kamelia, Kamelia. Itu ada dalam bait yang kedua ya. Pertama kali saya mendengar lagu ini juga penuh dengan impresi atau kesan sesuatu, khususnya tentang arti kematian, yang mana
Saya pernah menceritakan juga bahwa saya juga dulu pernah mengalami mati suri ya. Jadi waktu itu ketika saya mengalami mati suri itu seolah-olah mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan. Dan mungkin saja juga image tentang kematian juga bagi orang rata-rata takut mati itu. Tetapi begitu mendengarkan lagu ini seolah-olah saya punya pandangan yang baru ya. Kematian hanyalah tidur panjang, maka mimpi indahlah engkau, Kamelia, Kamelia. Oh. Nah jelas di dalam lirik lagu ini memandang bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi seolah-olah sebuah tidur yang panjang gitu ya. Bukan menakutkan tetapi sebuah tidur yang panjang. Itu yang pertama kali yang membekas ke dalam pikiran saya. Lalu pada rapnya itu, pagi engkau berangkat, hati mulai membatu. Malam ku petik gitar dan terdengar senandungan ombak di lautan menambah rindu dan gelisah. Adakah angin gunung, adakah angin padang mendengar keluhanku, mendengar ceritaku dan membebaskan batinku dari belenggu sepi. La, 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 dan seterusnya. Jadi nampak lagu ini penuh dengan muatan-muatan yang seolah-olah sakral. Kenapa saya nyatakan sakral? Di sini tadi ada arti kematian gitu ya. Tetapi ada sebuah pertemuan, engkau memandangku, bergetar bibirmu memanggilku. Lalu ada menangis basah di pipimu air mata kerinduan. Jadi di sini nampak agak kompleks ya. Ada kematian, ada menangis, ada air mata, tetapi diselimuti oleh sebuah keadaan alam yang kadang-kadang mungkin jarang kita alami. Langit berwarna merah tembaga seperti apa begitu ya. Pagi engkau berangkat, hati mulai membatu. Di situ ada ombak lautan menambah rindu dan gelisah. Ada mendengar keluhanku dan jeritanku untuk membebaskan nasibku ya dari belenggu sepi. Jadi ini sebuah emosi seseorang tentang segala macam peristiwa yang mungkin dialami di dalam kehidupan. Yang menarik itu semua emosi-emosi jiwa itu bisa dituliskan di dalam sebuah lagu yang berjudul Kamelia 4. Jadi menurut saya indah. Pertama, syair ini. Yang kedua tadi saya sementara baru menangkap arti tentang kematian yang tadinya menakutkan menjadi sesuatu yang tidak menakutkan. Ibarat kematian hanyalah tidur panjang begitu. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak mati. Yang mati itu jasmaninya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Manusia itu berasal dari Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Artinya kita tidak mati kan, secara rohani. Yang mati itu jasadnya, yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Itu yang saya tangkap sih, lagu itu seperti itu, pengertian tentang arti jasmani akan pergi kemana, sedangkan rohani itu sifatnya tetap abadi. Bahkan melihat kematian itu secara rohani itu hanyalah tidur panjang begitu ya, hanya berpindah tempat saja begitu ya.
Yang lainnya saya bisa melihat bahwa tadi sayangnya dia menceritakan tentang keindahan alam dengan kacamata yang berbeda begitu ya. Seperti itu. Nah ini Pak, mengenai kematian hanyalah hidup panjang, biasanya kan justru kehidupan yang di dunia ini yang dianggap sebagai hanya sebagai mimpi, hanya dianggap fana, dan setelah kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi di sini disebutkan kematian malah menjadi sebuah tidur, tidur yang panjang. Ya saya melihat arti tidur yang panjang itu artinya pertama tadi bukan sesuatu hal yang menakutkan. Kalau kita tidur rasanya bagaimana sih? Kan tidak menyakitkan Ya. gitu ya. Sebuah tidur yang panjang yang kemudian hari juga mungkin kita akan dibangunkan setelah mati itu ya. Dan disitulah nanti akan muncul sebuah kesadaran, oh saya saat ini barangkali sudah mati. Dan menurut keterangan bagi yang mereka mati suri, bahwa mereka juga menyadari gitu bahwa oh ini hari ini saya sudah mati, bukan di dunia lagi tapi sudah pindah alam begitu ya. Nah itulah kira-kira arti kematian yang baru yang tadinya persepsi saya itu sebuah peristiwa yang menakutkan ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari penjelasan Pak Didi Setia, mungkin sepertinya proses kematiannya yang seperti tidur. Jadi sehalus itu mungkin dia mengalami kematian sampai seperti tidur. Iya, tidur tetapi kita sadar ya. Tidur tetapi sadar bahwa ini adalah mati. Itu saya alami ketika waktu cerita tentang mati suri itu kan. Jadi ketika saya tertidur bangun, lalu jasmani dan rohani itu terpisah. Saya merasakan bahwa jasmani ini mati, tapi rohani itu adalah tetap hidup begitu ya. Itu sebetulnya menurut para ahli kematian itu sebetulnya tidak ada karena kita akan selalu tetap hidup gitu. Kemudian ini Pak, yang pagi engkau berangkat hati mulai membatu. Nah maksudnya hati mulai membatu itu apa? Jadi saya juga mungkin hanya bisa menduga-duga saja tentang hal seperti itu ya. Tetapi kalau dilihat dari teks yang tertulis di sini itu ya, hati yang mulai membatu itu seolah-olah orang sudah mempunyai keteguhan hati ya. Di mana keteguhan hati itu sangat diperlukan ketika orang itu sedang galau di sini ya. Nampak di sini antara rindu dan gelisah gitu ya. Jadi pagi engkau berangkat hati mulai membatu. Malam ku petik gitar dan terdengar senandung ombak lautan. Menambah rindu dan gelisah, dia sedang galau tetapi dia seolah-olah memiliki sebuah keteguhan hati. Hati mulai membatu begitu ya. Untuk tujuannya yang positif, untuk membebaskan nasibku dari belenggu sepi begitu. Jadi di sini ada seolah-olah ada secercah sebuah harapan. Sekalipun diri manusia jiwanya itu sedang galau, tetapi tetap masih ada harapan-harapan untuk membebaskan diri dari belenggu begitu. Ini memiliki konotasi yang positif. Banyak orang berhasil itu kalau yang namanya belenggu itu pasti pernah mengalami dari berbagai macam belenggu, dari belenggu ekonomi, dari belenggu emosi dan sebagainya, dari belenggu lingkungan dan sebagainya. Tetapi yang dapat menolong itu adalah seringkali sebuah semangat untuk membebaskan diri dari belenggu seperti ini ya. Jadi lagu ini benar-benar sangat
bisa menceritakan tentang ekspresi kejiwaan begitu ya. Bicara mengenai semangat, Pak, untuk bisa terlepas dari sebuah belenggu, terkadang memang semangat itu kalau sudah hilang sulit untuk bisa dimunculkan kembali. Apalagi kalau yang sudah merasa gagal dalam kehidupan, sudah tidak punya harapan. Bagaimana nih, Pak, supaya bisa menimbulkan semangat itu kembali? Iya, ini banyak dialami oleh banyak orang di dalam lagu-lagu juga karya John Lennon, Paul McCartney, termasuk Ebit G.Ade, bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menghadapi belenggu tadi. Bagaimana cara melepaskan dari belenggu. Secara psikologis, bahwa orang yang terlingkup oleh belenggu, yang tertutup oleh belenggu itu dinamakan orang yang mistis. Mistis itu artinya terbelenggu oleh permasalahan. Ya, tadi masalahnya banyak, bisa ekonomi, bisa jiwa, dan sebagainya ya. Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kita cara melepaskan dari belenggu ya. Yaitu dengan cara berpikir namanya ontologis. Jadi yang pertama itu mistis, yang kedua itu ontologis. Jadi kuncinya itu ada di dalam diri. Bagaimanakah orang yang ontologis itu? Jadi ontologis itu belajar keluar dari dirinya sendiri. Yang tadinya kalau orang sedang punya masalah belenggu tadi, kadang-kadang di situ aja muternya. Bagaikan katak dalam tempurung seperti itu ya. Nah, caranya itu dengan kita tuh belajar keluar dari permasalahan. Jadi masalah itu tetap ada, tapi seolah-olah masalah itu diambil jarak. Seolah-olah kita itu keluar dari permasalahan tersebut. Lalu setelah kita keluar dari permasalahan tersebut, kita pandang permasalahan itu dari jarak tertentu ya. Dengan jarak tertentu. Itu dinamakan ontologis. Jadi ontologis itu kemampuan manusia secara kejiwaan untuk belajar keluar dari masalah itu. Saya bertanya ke Mbak Novi, masalah itu masih ada nggak? Masih. Masalah itu masih ada, cuman kita sudah berada seolah-olah di luar masalah itu. Nah, hal ini perlu dilatih dan disadari. Ternyata yang namanya manusia itu sanggup melakukan seperti itu secara kejiwaan. Yang tidak sanggup itu, kalau dia sedang menghadapi belenggu, adanya di dalam seolah-olah, bagaikan tadi katak dalam tempurung. Cobalah kita keluar dari tempurung itu begitu ya. Nah, biasanya kalau kita sudah belajar ontologis, keluar dari masalah itu, kelihatan masalah yang tadinya katakanlah sebesar gunung, kalau kita sudah mengambil jarak yang dinamakan ontologis itu, akhirnya si masalah itu udah mengecil, tidak sebesar gunung lagi. Jadi ini semacam permainan jiwa sebetulnya, dinamakan ontologis. Jadi banyak sebetulnya orang yang maju itu bukan yang tidak punya masalah. Justru kebanyakan orang maju itu adalah orang yang sebetulnya belenggunya tadinya banyak. Tapi kemampuan keluar dari permasalahan itu yang akhirnya membuat dia menjadi maju. Yang dinamakan cara berpikir ontologis. Jadi kalau kita dengan jarak tertentu akan lebih mudah menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi belajar melepaskan ruhaniah atau jiwa. Itu yang dinamakan bagaimana cara keluar dari belenggu tadi.
Kalau saya bayangkan mungkin seperti sebuah drone yang naik ke atas dan ketika melihat ke bawah jadi nampak kecil yang di bawah itu ya Pak. Dan mungkin Ya, bisa jadi terlihat jelas mungkin sisi-sisi kunci terlepas dari permasalahannya dari mana sudut pandangnya jadi bisa lebih terlihat itu penting ya. ya itulah kehebatan jiwa manusia. Jadi ternyata manusia juga bisa melakukan itu. Tetapi pertama asal dia memahami juga, ya, memahami ada yang dinamakan cara berpikir ontologis, ya. Tadi diibaratkan dengan seolah-olah kita menggunakan drone memang betul, ya. Jadi dengan drone itu seolah-olah kita punya cara pandang yang baru terhadap apa yang dialamin oleh diri kita, begitu ya. Persis seperti itu. Jadi seolah-olah kita keluar dari diri. Pengalaman saya kalau ngobrol dengan orang-orang yang sukses itu, wah bapak enak ya, sukses berarti jarang menghadapi masalah. Justru ternyata masalahnya lebih banyak dari kamu katanya. Cuman kemampuan untuk ontologis, untuk keluar dari masalah itu yang jadi kekuatan seseorang sukses itu, ya. Belum mencari solusinya juga ya Pak ya. Ketika setelah ontologis akhirnya bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Solusi itu akan mudah diselesaikan apabila manusia keluar dari dirinya tadi. Kalau dia masih mistis, masih terbelenggu oleh masalah, kadang-kadang kita itu lebih mudah frustasi atau putus harapan. Karena kita merasa dikungkung oleh permasalahan itu. Jadi belajarlah untuk keluar dari diri sendiri. Nanti permasalahan ini juga nampak pada pengarang-pengarang lagu yang lain, John Lennon, Paul McCartney, itu masalahnya banyak. Tetapi dia mampu menjadi orang sukses tuh bukan karena tidak ada masalah, justru masalahnya jangan-jangan lebih banyak dari kita. Jadi kemampuan ontologis yang menolong dia. Dan prakteknya sepertinya ketika seseorang melakukan eh, kemampuan ontologis tersebut, pertama-tama pasti harus dalam bentuk penenangan diri, perenungan diri, atau meditasi mungkin Pak, supaya bisa keluar dulu dari masalah tersebut, jadi dapat sudut pandang yang lebih baik melihat masalah tersebut. Ya itu perlu ya. Jadi yang pertama adalah kesadaran bahwa kita ini sedang dibelenggu oleh permasalahan yang banyak. Jadi merasakan bahwa kita dikungkung oleh permasalahan itu juga harus tercerna dulu oleh diri kita. Jadi kalau ada masalah itu jangan langsung cepat keluar begitu ya, rasakan dulu. Seperti Anda sakit, sebelum diobatin itu rasakan aja. Merasakan sakit itu perlu juga. Sakit, katakanlah sakit fisik. Begitu juga menghadapi permasalahan kehidupan yang seperti di sini dijelaskan terbelenggu nasibku itu ya. Rasakan aja dulu ya, dengan waktu tertentu. Baru setelah itu dengan pengetahuan tadi psikologis itu belajar memisahkan permasalahan dengan diri kita, sehingga dengan memisahkan secara ontologis itu beban kita terasa ringan dan masalah kita tuh seolah-olah ada di luar diri kita gitu. Baru selanjutnya dengan meditasi atau dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah cara untuk menyerang solusinya. Saya katakan biasanya pasti ada. Tuhan tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan manusia. Itu seperti ayat yang seringkali disampaikan di dalam ayat suci Al-Quran kan seperti itu ya. Tetapi tidak cukup itu saja tadi ya. Kemampuan berpikir juga untuk ontologis juga penting ya. Karena kebanyakan orang kalau sudah dibelenggu oleh permasalahan, biasanya di situ aja muter-muter bagaikan katak dalam tempurung tadi. Ada lagi cara yang lain dulu, saya di masa remaja juga mengalami putus cinta begitu ya. Lalu ibu saya peka juga ya. Maksudnya kamu jalan-jalan deh keluar kota. Ya.
Jadi ibu saya juga tidak menyatakan bahwa kamu sedang punya masalah, tapi kan yang namanya ibu rata-rata tuh tahulah masalah yang dihadapi oleh anaknya gitu. Nah, kita keluar kota juga ternyata itu juga proses penyembuhan. Yang tadinya katakanlah saya putus cinta, sakit hati terhadap seseorang kan rasanya sakit hatinya sama satu orang, tapi seolah-olah ketika patah hati itu dunia ini seolah membelenggu saya gitu, seolah-olah dunia. Padahal saya kan sakit hatinya sama satu orang. Nah, ketika kita keluar kota, kita ternyata ada kesempatan untuk bertemu dengan orang lain, dengan suasana baru, dengan udara baru, dengan nuansa baru. Itu tiba-tiba stres itu menjadi berkurang. Gara-gara untuk sementara waktu, seminggu, 2 minggu untuk jalan-jalan di luar kota. Masalahnya masih ada nih. Masih. Tapi itu juga ternyata dengan kita mengambil jarak di kejadian saya patah hatinya di kota ini, ketika pindah ke kota ini juga ternyata mengurangi juga. Dan disinilah terjadi proses penyembuhan gara-gara kita bertemu dengan orang-orang yang baru begitu ya. Disitulah ada secercah harapan-harapan baru dan sebagainya. Ya. Menarik sekali ya Pak. Dan ini memang benar-benar dibutuhkan banget gitu. Bagaimana caranya kita terlepas dari belenggu gitu. Karena banyak belenggu kan, ya kata Bapak bilang tadi, dari belenggu ekonomi, belenggu patah hati, gitu kan, belenggu permasalahan kecewa dan sebagainya. Dan tidak menyangka pantesan banyak juga orang yang ketika sedang dirundung masalah suka pindah kota, tempat tinggal, atau yang seperti Bapak lakukan jalan-jalan, kemudian ganti pekerjaan mungkin. Ternyata dengan bergerak seperti itu sangat membantu sekali ya. Iya, itu sebuah proses pemulihan salah satunya itu. Jadi ontologis itu salah satunya tadi dengan jiwa kita keluar dari permasalahan itu. Keluar itu bukan berarti tidak tanggung jawab, toh permasalahannya masih ada. Tapi dengan cara ontologis mengeluarkan jiwa kita dari situ, untuk pertama untuk penyembuhan diri kita supaya bebannya tidak terasa berat. Yang kedua, ontologis juga bisa dengan cara bagaimana kita berpindah tempat tadi untuk menghirup udara segar yang berbeda. Ya. Lalu ada juga cara-cara yang lain, yang ketiga misalkan dengan berolahraga misalkan. Jadi katakanlah kita jogging barangkali 3 keliling, 4 keliling lapangan begitu ya. Ternyata itu juga akan terasa bisa menyembuhkan dari keterbelengguan tadi. Hal itu pernah merasakan ketika waktu itu saya juga sedang menghadapi kesulitan di dalam mata pelajaran selama sekolah begitu ya. Lalu ayah saya menyuruh saya itu olahraga, lari, jogging begitu ya. Saya waktu itu juga berpikir bahwa lah, saya sedang menghadapi kesulitan mata pelajaran, kenapa disuruh jogging? Berarti waktu itu saya nurut aja kepada ayah saya, dan saya jogging. Ternyata setelah jogging, yang tadinya permasalahannya itu seperti besar, kok setelah jogging itu menjadi kecil. Jadi mungkin karena olahraga itu peredaran darah jadi lancar, suplai oksigen juga jadi lebih lancar. Yang tadinya masalah berat, anehnya jadi lebih kecil. Ketika permasalahannya di mata saya jadi lebih kecil, semangat untuk menyelesaikannya itu menjadi lebih baik lagi ketimbang mistis tadi. Kalau merasa terbelenggu, artinya kita seolah-olah tidak ada kemampuan. Seolah-olah kemampuan kita itu lebih kecil daripada problem yang sedang dihadapi. Tetapi kalau seandainya kita merasakan bahwa problemnya itu lebih kecil daripada kemampuan kita, otomatis kita akan lebih mudah menyelesaikan. Bisa dari jogging atau berolahraga.
Anda boleh coba ya kalau sedang menghadapi masalah. Pantas ya Pak, ketika ada seseorang terbelenggu dengan masalah, ketika dia hanya berhari-hari diam di kamar, mengurung diri di kamar sampai dalam jangka waktu yang lama, keluar-keluar malah jadi ODGJ Iya, gitu ya, eh, depresi, saya kira malah tambah malah rumit, tambah tambah rumit rumit. ya. Tapi mungkin ada juga ketika pertama kali mendapat masalah, kata Bapak tadi mungkin dirasakan dulu. Kalau berdiam diri di rumah, menenangkan dirinya mungkin dalam jangka waktu yang masih normal, mungkin 2 hari, 3 hari itu masih bisa bagus ya Pak. Mungkin untuk dalam dalam waktu proses untuk masih merasakan sakitnya itu. Ya, merasakan sakit itu dianggap perlu. Merasakan sakit itu. Kadang-kadang kan kalau orang ketika merasa sakit, baik sakit hati atau sakit fisik, misalkan badan kita kebentur, orang tuh rasanya tuh pengen instan cepat sembuh. Ya. Padahal yang bagus itu merasakan sakit juga perlu. Tapi tidak berlama-lama di merasakan Tidak sakit. berlama. Ya. Jadi Setelah kalau waktunya sudah cukup lama, lebih baik paksakan aja keluar ya Pak. paksakan Paksakan keluar, bergerak ya, ya, baik paksakan olahraga bergerak. ataupun melakukan aktivitas baru. Iya, Ya Pak, ini mungkin yang terakhir di sini di syair ini dari belenggu sepi. Yang si penyanyi ini rasakan adalah dia dapat belenggu sepi gitu. Nah, saya tuh teringat dengan sebuah lagu slang yang judulnya Terbunuh Sepi. Jadi sepi yang dirasakan manusia ini ternyata sangat berbahaya sekali. Bahkan sampai orang bisa terbunuh. iya. Jadi di dalam lagu ini kembali lagi ke lagu Familia 4 juga ternyata belenggunya tadi bukan yang disebutkan oleh kita tadi, tetapi belenggu sepi. Jadi ini nampak pada bait pertama ya. Bergetar bibirmu memanggilku, basah di pipi air mata, kerinduan, kedamaian. Nah, jadi kerinduan ini adalah merupakan kebalikan dari sepi tadi. Jadi kalau seseorang itu sedang membutuhkan kebutuhan, sedang memerlukan sebuah kebutuhan, katakanlah seorang partner atau petunjuk atau guru sejati, tidak ada dia akan merasa sepi. Jadi ini nampak di dalam lagu ini lebih cenderung ke rasa sepi, ke kejiwaan. Dia sedang membutuhkan teman bicara gitu ya. Katakanlah guru sejati di dalam diri begitu ya. Dia sangat merindukan sekali. Merindukan akan masalah-masalah itu dapat mendapatkan solusi seperti itu. Ini nampak seperti itu ya. Jadi ada membutuhkan sebuah kerinduan ingin bertemu dengan sebuah sosok, katakanlah seperti itu. Jadi sepi dari butuh teman begitu. Biasanya ini terjadi sama orang yang ini Pak, yang membutuhkan hubungan yang erat khusus gitu. Dan jika tidak memiliki hubungan yang erat khusus, dia pasti akan merasa sepi. Karena gini Pak, mungkin kalau orang tidak punya teman sih tidak mungkin ya, pasti adalah teman kerja, teman apa gitu. Tapi belum tentu sih orang-orang di sekitar dia itu mempunyai hubungan ikatan yang erat gitu. Iya. Seperti misalkan dia yatim piatu, nggak punya kakak adik gitu, dan tidak punya pasangan juga, dan mungkin dia bisa merasa sepi gitu. Walaupun ada teman-teman lah di sekitarnya. Ya, jadi itulah yang saya istilahkan tadi dengan teman sejati. Jadi kalau yang namanya teman itu bisa banyak, tetapi teman sejati itu adalah teman yang mengerti jiwa kita. Kan tidak semua orang mampu menanggapi permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Teman sih banyak. Mungkin teman hura-hura ada, teman makan-makan juga ada. Tapi yang dibutuhkan oleh saya itu kan kesepian secara jiwa. Tidak semua teman bisa sampai masuk ke ranah itu begitu ya. Untuk curhat begitu kan. Nampak di dalam lagu itu seperti itu.
Dan bagaimana Pak caranya Pak kalau seseorang berada dalam situasi seperti itu, tidak ada teman sejati, tidak ada saudara yang bisa mengisi hati, itu harus bagaimana? Eh, itulah salah satu tugas manusia. Jadi ternyata kembali lagi arti seorang teman itu ternyata bukan hanya sekedar untuk hura-hura makan-makan saja. Jadi sebetulnya ternyata kita juga membutuhkan orang yang bisa memahami kejiwaan. Dan itu memang harus dibangun melalui sebuah komunikasi, sebuah dialog ya. Jadi memang tidak gampang untuk mencari teman sejati itu. Jadi harus kita bangun, harus kita cari begitu ya. Semua orang bisa diajak ngobrol tentang jiwa, tidak semua orang. Itulah salah satu kesulitan sekaligus tantangan di dalam kehidupan. Karena ternyata kita merasakan bahwa kesepian juga kita nggak mau. Butuh jiwa kita juga ada yang mengisi ya. Tetapi kalau kita sadar kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Tuhanlah sebetulnya yang mampu memberikan segala kebutuhan manusia termasuk kejiwaan tadi. Jadi di dalam istilah sufistik itu, di dalam sufisme itu adalah jiwa teman itu adalah jiwa kita yang sejati begitu ya. Teman itu malah justru jiwa kita sendiri ya. Iya, di dalam filsafat itu dikatakan bahwa tugas manusia itu adalah mencari teman. Tetapi teman yang sesungguhnya, yang sejati itu ternyata bukan ada di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita. Lalu selanjutnya, begitu kita temukan, ternyata dia bukan aku, katanya seperti itu ya. Ternyata dia bukan aku di dalam filsafat itu seperti itu. Ya, jadi tugas manusia mencari teman memang ya. Tapi sesungguhnya manusia itu sebetulnya tidak perlu pernah merasa sepi. Karena teman sejati itu ada di dalam diri sendiri. Iya, dan ternyata teman sejati itu ada di dalam diri kita sendiri. Tetapi jangan kaget ya, setelah ditemukan ternyata dia bukan aku. Nah, itulah sebuah pertanyaan yang, yang menjadi renungan kita bersama ya. Ternyata dia bukan aku ya. Jadi kadang-kadang saya juga bingung siapa Pak Setia itu. Ya, boro-boro orang lain pasti dia juga tidak tahu sebetulnya siapa diri ini sesungguhnya, begitulah. Baik, sangat luar biasa sekali Pak, di ujung syair lagu Kamelia 4 ini kita membahas hal yang sangat mendalam dan sangat bermanfaat banget gitu. Ya, lagu ini nampak itu tadi ya, sebuah curahan-curahan jiwa begitu ya, tentang alam, tentang kebutuhan jiwa, tentang kematian dan sebagainya ya. Mungkin juga banyak di antara netizen juga yang merasakan hal seperti itu. Betul. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Juga baik pada rekan-rekan Hanata Jiwa. Bagi rekan-rekan yang ada yang mau lagunya dibahas, lagu favoritnya dibahas oleh kami, silahkan memberikan judul lagu yang ingin dibahas di kolom komentar. Terima kasih atas apresiasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.